Nurdin. Assalamualaikum Pak Ya, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang senior lagi nih, mana yang senior? Ada Pak Yusuf nih, sepertinya senior. Mohon izin boleh dihidupkan kameranya Pak Haji Yusuf. Kang Ersa. Assalamualaikum Pak Haji. Di unmute dulu Pak Haji. Assalamualaikum. Suara Wahyu terdengar Pak Haji? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Haji? Insya Allah, Alhamdulillah. Siapa lagi nih yang sesepuh-sesepuh nih? Oh, ya, hebat nih Pak Yusuf, Pak Nurdin, luar biasa. Udah senior tapi masih Amin. tetap mau belajar Pak ya. Amin, Insya Allah, amin. Insya Allah. Allah, insya Ya, boleh yang masih off nih. Kang Ustadz Oding, Pak Enib, Masya Allah, boleh yang masih off, boleh di-on-kan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang mudah-mudahnya luar biasa nih, saya izin sapa dulu ya Bapak Ibu. Ada Kang Husnil, Insya Allah. Kang Sahlan, Insya Allah. Kang Henda, mana nih orangnya Kang Henda? Ustadz Henda, kemana nih Ustadz Henda? Alhamdulillah ya. Oh, ke Jamban. Ya, ada Teh Nina Nurjana juga, Masya Allah. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Aceng Nahyudi, Insya Allah. Ada Kang Faris juga, Kang Faris Nukman. Kang Aib Saipudin kemana nih? Laporan nilai semua itu. Oh iya, Masya Allah. Kang Aseng, mana Kang Aseng? Toilet juga. Ada, Alhamdulillah. Ada Teh Nineng juga ya, Teh Neng Pipit. Ada Kang Jajang Zainal, ada Kang Farid Uqbah, Kang Ahmad Yusuf, Kang Dadan Aryadul. Wah, ini Masya Allah. Kang Badrun langsung dimatikan kameranya. Ada loading. Oh, Kang Asep Rijal, Alhamdulillah ada bergabung. Kang Muhammad Ramdan, Alhamdulillah. Loading. Loading, suara sekarang terdengar aman Pak? Bagus. Aman. Bagus ya, oke, baik. Bagus. Nah, LO-nya siapa nih? Yang membersama kita, LO-nya ada siapa nih? Wah, belum ada namanya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama. Oke, saya izin mute ya, sekiranya suaranya mengganggu. Biar nanti enak kita. Tapi Bapak Ibu sekalian kalau seandainya mau ngejawab, mau ngobrol, boleh langsung di unmute saja Bapak Ibu sekalian. Karena kita konsepnya bukan materi ya Bapak Ibu, melainkan kita refreshing selama materi kita di sini dan terutama, suara saya masuk nggak nih Bapak Ibu? Banyak noise-nya nggak? Mohon izin ya bentar ya. Ya. Kedosoran. Iya. Ya. Jadi di sini ruangannya Pak Haji Nurdin dipakai beberapa training. Ya. Jadi agak butuh space ngatur waktunya. Jadi kalau DT Insani ini, ya DT Insani ini adalah lembaga pelatihan Bapak Ibu sekalian ayah bunda, Kang Tete. Jadi yang di bawah naungan Darut Tauhid. Jadi Darut Tauhid karena kalau kata Pak Ferry tadi itu sudah tersistem sekarang. Kalau kemarin-kemarinnya semua digarap Bapak Ibu sekalian. Pas awal-awal lagi habis ceramah biasanya langsung gelar dagangan, jual daleman, daleman ikhwan dan akhwat dan sebagainya gitu. Dulu gitu metodologi dakwanya. Karena memang background Agim tidak bisa dipungkiri ialah seorang pembisnis. Jadi beliau sebelum jadi seorang dai memang dikaruniai jiwa untuk berbisnisnya, dan Agim juga kuatnya di sisi leadershipnya Bapak Ibu sekalian. Agim itu background kiainya sosok kiai yang dulunya sudah bergerak di organisasi seorang organisatoris, jadi sering jadi ketua juga dan sebagainya dan pembisnis juga. Nah tapi tiba-tiba dikasih hidayah ya katanya dikasih ilmu laduni kalau istilah bahasa pesantrennya katanya.
Terus sampai suatu di situ ketika dapat ilmu itu, jadi korelasinya beliau berkiblatnya itu kalau di Malaysia itu ada ini Pak namanya teh apa? Yang dulu teh zaman-zaman dulu mungkin Pak Nurdin tahu nih ada apa tuh yang gerakan dari Malaysia Pak. Nah jadi beliau itu ikut pergerakan di sana yang mana menjadikan bisnis itu sebagai jalan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dijadikan sebagai jalan untuk metodologi dakwanya. Karena memang background Agim, memang backgroundnya bukan background kiai Bapak Ibu sekalian. Bapaknya seorang tentara, ibunya ibu rumah tangga biasa, bukan kayak Bapak Ibu mungkin yang dari kecilnya sudah biasa di pesantren. Nah, beliau setelah itu, saya sedikit berbicara tentang ini ya Bapak Ibu ya, tentang sejarah DP dulu ya. Karena yang saya amatin di fase pertama itu nggak di-share secara mendalam ya tentang ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa sambil sharing juga Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bukan niat untuk menggurui, karena kami yakin dan percaya orang-orang yang hadir di hadapan kami ini adalah orang-orang yang hebat. Bapak Ibu sekalian adalah para pimpinan pesantren nih. Masya Allah, para pimpinan, para utusan yang tentunya jauh lebih banyak ilmunya dari kami, pengalamannya, pahit manis kehidupannya jauh di atas kami. Tapi izinkanlah, anggap saja ini yang berbicara anakmu Bapak Ibu sekalian, anakmu, adikmu, saudaramu. Saya yang terlempar, maaf Pak, baru masuk lagi. Oh siap Kang Badru. Nah, anggap saja ini anakmu, adikmu, saudaramu yang sudah melakukan perjalanan, menceritakan hasil perjalanannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Darut Tauhid, saya dari 2012 Bapak Ibu sekalian, dulu di santri, awal-awal santri STQ namanya, santri Tahfidz. Nah, kemudian selesai itu masuk ke program, di sini ada namanya santri karya Bapak Ibu sekalian. Jadi santri Tahfidz itu program program kedua terlama setelah SMK. Jadi kalau di Darut Tauhid itu pesantrennya Bapak Ibu sekalian, dulunya awalnya itu pesantrennya itu per program. Jadi program 1 bulan, program 4 bulan. Nah, paling lama itu di Tahfidz program 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu ada SMK biasanya, baru masuk ke pendidikan, SMK, SMP, SMA, SD, sekarang universitas, sekarang sudah luar biasa, sudah membesar gitu. Tapi awalnya per program dulu aja konsepnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah setelah itu ada santri karya kalau di Darut Tauhid. Santri karya itu apa? Santri karya itu santri yang di situ dia dituntut untuk berkarya. Maksudnya apa berkarya di sini? Kalau santri-santri lain fokusnya dapat ilmu dan sebagainya, nah kalau kan santri karya ini dia berkarya di sini dalam tanda kutip kerja, tapi ada dikasih ilmu Bapak Ibu sekalian. Setiap malam Jumat ada kajiannya, terus ada waktu bersama dengan AA-nya dan sebagainya, ada pelatihan dan sebagainya gitu. Nah, kita nyebutnya santri karya. Nah, saya juga pernah sempat di santri karya 2 tahun. Jadi kalau seandainya ada informasi yang belum tersampaikan dari saya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian boleh mencari lagi. Nah, kalau Pak Ferry tadi itu orang-orang awal Bapak Ibu yang salah satunya merintis Darut Tauhid. Makanya beliau saat ini posisinya sebagai pengawas. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di DT, di Darut Tauhid, jadi dari background seorang mahasiswa Agim, kemudian dapat hidayah, langsung ibaratnya langsung bertanazul ke Allah, ibaratnya langsung tembus, dikaruniai ilmu ma'rifat dan sebagainya, langsung membuka kajian Bapak Ibu sekalian. Dulu kajiannya rumahan, dari rumahan sampai suatu ketika sudah rumahan tersebut menghasilkan ke titik dari awalnya kosan Bapak Ibu, kosan langsung bisa dari kos-kosan dibeli itu. Nah, dijadiin markas dagang. Makanya komunitas tadi mahasiswa dagang Muslim. Nah, komunitas Muslim. Nah, saya aja lupa lagi nih Pak. Nah, dari komunitas itu. Jadi dikumpulin mahasiswa pada saat itu yang senang ke Allah, dikumpulin dalam satu wadah tadi. Nah, diajak kajian. Agim itu kalau habis ngisi kajian langsung mentang ini tenininya itu sambil jualan dulu. Sampai setelah Agim ceramah itu sambil jualan, buka lapak dan sebagainya. Memang ada jiwa bisnisnya di situ sudah muncul karena dulunya backgroundnya memang pembisnis. Tapi pembisnis dia udah kering itu Bapak Ibu, dengan duit itu udah lumayan lah. Jadi muncul kekeringan, rindu akan haus lah dengan ilmu-ilmu kemarifatan dan sebagainya. Nah, sampai suatu ketika mulai fokus ke Darut Tauhid dari 89 itu. Nah, itu fokus pencariannya, guru kemana-mana, salah satunya ke Manang Jaya, Wah Khair, guru utama beliau. Ada juga yang di Cianjur dan sebagainya. Ini sanad keguruan beliau ya.
Nah, setelah itu baru konsep agim ngalirnya kemana? Ke tasawuf murni atau tasawuf akhlaki dan sebagainya. Nah, ini beda-beda ya. Tapi memang di Darut Tauhid lebih ditekani ke akhlaknya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ke konsep ke tarekat kayak itu kita belum masuk ke sana gitu ya. Nah, lebih ke ini sistemnya juga sistemnya modern. Jadi di Darut Tauhid kentalnya dengan satu pola pendidikan yang tanamkan ke santri. Memang kita konsepnya ke santri ini Agim selalu menanamkan kalau bisa lakukan 100%, kenapa harus lakukan 99,9%? Saking menunjukkan Agim ini profesional orangnya. Jadi Aan jiwa yang perfect Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau beliau masuk ke suatu bisnis atau apapun itu selalu jadi biasanya gitu. Nah, salah satunya bikin pesantren. Nah, dari situ dari pesantren kemudian kajian-kajian itu SMM udah ada tuh dibikin SMM bikin masjid. Nah, dari masjid baru bergerilya sampai seketika sampai saat ini sudah 3 yayasan, kopontren, bisnis AA yaitu MQ. Jadi kalau untuk urusan umat Agim sudah meninggalkan kepentingan pribadi. Jadi kalaupun qadarullah Allah takdirkan AA sudah tidak ada, insya Allah sistem sudah berjalan. Karena kenapa? Karena sudah dibangun. Jadi sudah tidak ada kepentingan pribadi lagi di yayasan ataupun di kopontren. Karena kalau secara bisnisnya sudah ada bisnis pribadi tadi, di MQ tadi. Makanya ketika umat misalnya mau ngasih uang AA, umat ngasih A misalnya uang misalnya, ini A silakan. A suka nanya biasanya, ini untuk AA pribadi, untuk umat, atau untuk apa? Biar akadnya jelas dan sebagainya gitu. Oh ini ke sini A, untuk pesantren atau apa, nah itu nanti gitu. Nah jadi gitu Bapak Ibu pergerakan Darut Tauhid saat ini. Jadi di 3 ini, jadi Kiai tidak turun langsung ke bisnis umat, melainkan beliau sudah ada bisnis pribadi beliau gitu. Jadi insya Allah untuk tingkat waroknya akan lebih terjaga kalau di sisi itunya. Nah itu kalau dari sisi sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita fokusnya ini diskusi Bapak Ibu sekalian, forum diskusi, discuss. Boleh Bapak dan Ibu semuanya bersuara dan yang bersuara juga insya Allah kita sama-sama sharing. Nanti kita akan sama-sama mendiskusikan Bapak Ibu sekalian dari input yang kita sudah dapatkan dari materi-materi kita selama ini atau terutama yang bagian marketing dan selling dari Pak Ferry tadi. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Enggak. Langsung saja ya bersuara Bapak Ibu. Kang Dadan gimana Kang Dadan? Assalamualaikum Kang Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kang Dadan. Saya izin sambil lihat jadwal ya. Silakan Kang. Assalamualaikum Kang. Menyimak aja bro. Assalamualaikum Kang Wahyu. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Mohon izin. Dengan Aseng Nur Komarudin dari Masya Allah. Asakina Jatiwangi Majalengka. Masya Allah. Di Badang Genteng. Mangga Pak Aseng. Saya salut sama Agim, sama Darut Tauhid karena saya tahu sendiri di Bandung, saya SMP di Bandung, kuliah di Bandung dan aktif di Masjid At-Taqwa KPAD Gerkau. Waduh, orang lama nih Pak. Ya, tahun 91-an. Bahkan depan belakangnya Masjid At-Taqwa itu ada kerajinan itu. Saya selalu lihat sini. Itu. Alhamdulillah saya sekali lagi salut sama Darut Tauhid. Mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua, Kang. Amin. Amin ya Yang Allah. saya tanyakan, yang namanya di pesantren itu, yang namanya pimpinan itu semua menghandal, ya baik bisnisnya. Alhamdulillah Sakinah selain pabrik genteng dan pondok yang luas 1,5 hektar ini hasil dari genteng. Alhamdulillah. Dan saya merembet kepada penginapan. Cuman Alhamdulillah. Dipegangnya tradisional. Saya tuh pengen belajar ke Agim, ke Pak Peri, ke Kang Wahyu. Bahkan ada cucian mobil. Subhanallah. Ada bengkel ini. Bengkel. Namanya bengkelnya Si Raja Baud. Waduh, mantap Pak. Saya sebagai pimpinan kadang-kadang terkenal Si Raja Baud juga. Karena semua baud dikuasai. Iya Pak. Baik baud mili atau kasar, saya alhamdulillah. Bahkan saya sampai terkenal Si Raja Baud, ada yang itu nggak usah dihitung, dirauh sama tangan 40, udah
Saya ingin sekali nanti ada hubungan dengan Darut Tauhid mengadakan pelatihan. Masya Allah, ya, ya, Pak. Kemudian memang bagus manajemen Darut Tauhid itu. Saya sering ke sana, ke Geger Kalong Hilir atau ini apa itu yang deket UPI itu yang dulu mah IKIP ya Kang. Ini sinyalnya enggak ini ya putus ya Kang. Ada suaranya? Aman Pak, aman Pak. Jadi pada intinya saya juga ingin membangun bisnis seperti Agim. Jadi ada perusahaan kayak Gontor karena kita alumni Gontor juga. Angkatan 90. Saya pingin bisnis pimpinan keluarga dan bisnis pondok. Bahkan ketika pimpinan meninggal, pondoknya nggak meninggal. Begitu. Alhamdulillah, Insya Allah. Saya haus dengan tausiat Kang Wahyu dan Pak Peri, mohon ditambah lagi begitu ya. Pada intinya saya pingin begitu. Cuman masih tradisional. Iya, Masya Allah. Bahkan kalau nggak salah penginapan di Darut Tauhid itu juga Kang Wahyu udah mulai ya. Dari masjid ke selatan itu ada penginapan mohon, ya. Pak. Kalau mohon, Pak. Saya dulu mau nginep kepenuhan nggak bisa akhirnya. Iya, Masya Allah. Boleh Pak Aseng untuk follow up-nya, boleh share nomor Bapak Pak di grup WhatsApp atau di ini aja Pak, di kolom chat ini Pak, biar nanti saya langsung catat, nanti saya infokan via Japri gitu Pak. Saya itu dari hari ini nggak bisa ngechat Pak, kenapa ya? Atau disebutkan aja Pak, berapa nomornya Pak? 081 214 5 7755 081 214 5 7755 Pak Aseng ya? Iya. Alhamdulillah. Sarang Adeda sering di Bio Farma. Oh, Insya Allah ya Pak. Adeda di Jatiluhur. Alhamdulillah, siap Pak. Ya, palingan nanti kita via mungkin waktu kita terbatas Pak kalau untuk membahas ini karena konsep pelatihan sangat panjang dan luas gitu Pak ya. Nanti mungkin via setelah ini mungkin Pak kita akan coba follow up teman-teman dari pelatihan apa yang dibutuhkan dari pesantren sana nanti bisa disinergikan dari TTI gitu. Siap Pak Aseng, Masya Allah. Terima kasih Pak Aseng atas ya sudah tawadu nih Pak Aseng, Masya Allah. Turnuhun Pak Aseng. Ya sama-sama. Ya baik Bapak Ibu, Masya Allah. Bapak Ibu yang baik, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan materi dari Pak Ferry. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, nah bukti sejarahnya sudah ada nih Pak Aseng ya, udah melihat pergerakan Darut Tauhid dari awal sampai sekarang gitu seperti apa. Ya, Kang dari semenjak dari Masjid At-Taqwa Kalong, kemudian Masjid Al-Ukhuwah yang di Wastu Kencana itu. Iya. Kebetulan kalau saya dari LPPTK ada acara di masjid, kadang-kadang saya mengalah yang di bawah. Darut Tauhid di atas itu yang dulu zaman nggak ada Infokus, adanya TV numpang-numpang itu. TV numpang-numpang sampai 30 biji itu Kang. Sekarang ada Infokus. Iya. Siap Pak. Iya. Siap, turnuhun Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nanti boleh sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Mulai satu persatu pertanyaan akan coba kita jawab. Saya tanyakan dan Bapak dan Ibu boleh sama-sama kita sharingkan di forum ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita sudah berbicara tentang konsep pemasaran di pesantren Darut Tauhid. Kira-kira pesan apa yang sudah Bapak Ibu tangkap dari konsep pemasaran yang sudah dijelaskan atau di pemaparan pemateri sebelumnya atau yang tadi Bapak Ibu saksikan video ataupun Pak Ferry tadi. Boleh Bapak Ibu sekalian boleh saja langsung di unmute saja. Kira-kira apa aja nih yang didapat Bapak Ibu sekalian dari tayangan tadi dan apa yang disampaikan Pak Ferry? Bagaimana konsep pemasaran di Darut Tauhid? Izin masuk Pak. Silakan Kang Badrun. Siap Kang Badrun. Sungguh luar biasa ya tadi video yang dipandu kalau nggak salah oleh ADD ya. Tadi itu di dalam video. Ya, Adeda. Adeda ya. Mohon maaf saya masih
agak ini apa namanya belum kenal sama orang-orang Darut Tauhid. Kebetulan saya belum pernah main ke Darut Tauhid. Tadinya rencana ikut Opop ini mau main ke sana, kalau online, jadi nggak bisa. Siap Kang. Jadi bagus sekali konsep berbisnis yang diajarkan oleh Agim tentunya ya sebagai pendiri pesantren dan juga disebarkan ilmu manfaatnya kepada para santrinya. Yang bisa saya ambil pelajaran yang mungkin sedang berproses di sana, bahwasanya bisnis itu tidak melulu berbicara untung. Di situ konsep yang ditanamkan adalah konsep silaturahmi yang pertama, menyebarkan silaturahmi, menyebarkan kebaikan, yang mana dari penyebaran kebaikan itu datanglah orang akhirnya simpati dan senang untuk datang ke Darut Tauhid. Secara tidak langsung di sana mereka berbelanja. Lalu yang kedua, konsep musyarakahnya ini benar-benar berjalan, di mana seorang pendiri pesantren tidak ngoyo menguasai usaha untuk kantong pribadinya. Dan ini kadang-kadang banyak terjadi di pesantren-pesantren kecil yang sulit untuk berkembang. Jadi pesantren dijadikan lahan usaha untuk keluarga, anak cucu dan lain sebagainya, sehingga orang luar tidak banyak ikut terlibat. Nah di Darut Tauhid ini luar biasa, bahkan santrinya yang sedang belajar pun ikut terlibat dalam bisnis. Nah ini yang membuat pasti hal ini yang menjadikan Darut Tauhid sebagai pesantren yang besar. Jadi semuanya ikut berperan untuk kemajuan pesantren dan umat dijadikan nomor satu di atas urusan segala-galanya. Mungkin itu saja ya, karena kalau terlalu panjang kasihan teman-teman yang lain atau ajengan-ajengan yang lain. Oke. Itu mungkin yang bisa saya ambil pelajaran, mudah-mudahan bisa saya terapkan di pesantren saya. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Wahyu. Bentar. Waalaikumsalam. Bentar Kang Badrun. Kang Badrun, setelah dapat hikmah tentang konsep DT seperti tadi yang telah Kang Badrun jabarkan, kira-kira apa nih langkah Kang Badrun setelah keluar dari pelatihan ini? Yang pertama langkah saya, karena termotivasi tadi, saya ingin membuat kopontren. Karena kan kemarin sebelum lolos audisi tahap pertama ini, saya yang didahulukan membuat CV dulu. Karena CV sudah jadi, terus termotivasi dengan tadi tayangan. Insya Allah setelah selesai pelatihan saya akan mengurus pembuatan kopontren dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk umat. Karena kebetulan pesantren saya ini pesantren yang unik menurut saya. Jadi usaha yang dikembangkan di pesantren mulai dari areng bakar, kayu, terus domba, konveksi dan lain sebagainya, itu bertujuan untuk melatih santri yang selesai direhabilitasi. Karena pesantren kami ini pesantren yang berbasis rehabilitasi mental, akhlak, narkoba, gangguan kejiwaan, gangguan gaib, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang setelah selesai direhab selama beberapa bulan atau di program pertama akan langsung diterjunkan ke dalam keterampilan yang tadi dimaksud. Dan insya Allah ini untuk yang paling maju yaitu dalam usaha areng. Dan insya Allah akan kami kembangkan ke pembuatan areng briket, kayu, mebel, dan lain sebagainya ke depannya insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Kang Badrun. Ya, sama-sama. Kita akan lanjut lagi ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tadi Kang Badrun sudah mengungkapkan Bapak Ibu sekalian bahwa beliau melihat ada konsep masyarakatnya jalan, terus konsep-konsep DT yang ditanamkan ke masyarakat seperti apa dan sebagainya, sehingga track record beliau mencoba untuk dari kopontren terlebih dahulu. Nah mungkin teman-teman yang lainnya nih dari konsep pemasaran nih di Darut Tauhid, karena di DT ini ada kurang lebih puluhan ya, 20 berapa lupa lagi saya pergerakan bisnisnya Bapak Ibu sekalian, dan bisnis ini beda-beda, ada yang punya pesantren, ada yang punya kopontren, dan ada yang punya agim juga. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana yang Bapak Ibu pahami di bahasan yang pertama tadi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau di-sharingkan? Oke, atau gini, pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian. Kang Dadan mau menyampaikan sesuatu? Atau Kang Aceng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kang Dadan. Kang Aceng nanti ya, tahan dulu. Oke, silakan Kang. Saya dari Kabupaten Sukabumi, Pak. Salam untuk semuanya. Siap. Alhamdulillah setelah tadi menyimak bagaimana kemajuan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid, saya sangat terinspirasi banget ya Pak ya. Alhamdulillah, terutama di bidang marketing pemasarannya alhamdulillah sangat maju sekali.
Cuman hambatan dari lokasi saya ini, Pak, kebetulan saya itu berada di tempat yang jauh dari keramaian gitu. Oleh karena itu untuk pemasaran agak sedikit hambatan dikarenakan sedikitnya orang yang berlalu lalang ke tempat saya gitu. Jadi untuk saat ini saya lebih meningkatkan pemasarannya itu hanya di bidang online. Artinya di bidang offline-nya kurang gitu, Pak. Minta sarannya bagaimana kondisi di tempat saya seperti ini yang jauh daripada masyarakat luas, yang jauh daripada orang yang berlalu lalang untuk dapat meningkatkan dalam segi marketingnya itu, Pak. Oke, Masya Allah. Solusinya, Pak. Alhamdulillah produk saya di bidang musik, tapi ada bidang lain yaitu insya Allah yang lagi saya tingkatkan itu dalam bidang kitab dan buku-buku baca seputar ilmu syariat dan buku tanya jawab seputar ilmu fikih insya Allah. Oke, tadi bidang apa Pak geraknya? Kalau usaha yang saya ajukan makanan ringan, keripik singkong. Oh, makanan ringan. Ringan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, bentar ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke poin kedua, inovasi yang dilakukan di pemasaran dan penjualan di pesantren. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah dapat materi tentang dari Pak Meriza, inovasi dan kreativitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, Darut Tauhid, Bapak Ibu, ini dulu sempat goyah Bapak Ibu, awal-awal COVID berjalan. Karena berbasis bisnis kita masih fokus ke offline. Nah, ketika fokusnya ke offline, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika saat itu? Nah, sampai suatu ketika omset berkurang, termasuk pelatihan, Bapak Ibu sekalian, pelatihan sekalian. Nah, kenapa ini semua bisa berubah? Ini aja salah satu contoh kita ambil konsep di DTI. Ini kan kita yang menyelenggarakan ini, IU-nya Darut Tauhid Insani atau DT Insani, Duta Transformasi Insani. Nah, harus melakukan inovasi Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang dilakukan di DTI ini adalah kalau kemarin pelatihannya by langsung, kita offline, nah karena ada PPKM dan sebagainya, ini harus berubah. Berarti kita harus beli kamera, beli lampu lighting dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa melihat dan merasakan suasana training Zoom yang kita jalankan dengan yang sebelumnya. Bapak Ibu lihat ketika pembukaan seperti apa atau dan sebagainya, ataupun di tempat lain, nah mungkin agak sedikit berbeda dengan kita. Kenapa? Karena kita melakukan inovasi Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak bergerak, tidak melakukan inovasi seperti ini, kita lembaga pelatihan akan mati. Nah, kenapa di Darut Tauhid ini cepat pergerakan ini? Karena memang sudah tuntutan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tadi balik ke pertanyaan Pak Dadang. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu dengan konsep mungkin banyak nih yang merasakan hal yang sama seperti Pak Dadang. Mungkin dari kasus yang sudah dipelajari dari DTI, terus dari SMM tadi. SMM tadi kan pembelinya itu biasanya jamaah Jim, banyak tuh biasanya kalau kajian. Nah, sekarang kajian diliburkan Bapak Ibu sekalian. Otomatis dan universitas libur sekarang. Nah, apa inovasi yang dilakukan SMM kata Pak Ferry tadi? Yang dilakukan kata Pak Ferry apa? Dia mengejar jemput bola. Jemput bolanya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Mengajukan online Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap pembeli dicatat nomornya, dicatatnya, dicat terus kebutuhan rutinannya apa saja nih nanti kami antarkan. Dia jemput bola Bapak Ibu sekalian karena sudah tuntutan. Nah, sekarang siapa nih yang mau sharing lagi nih? Apa aja yang sudah Bapak Ibu dapat ilmunya tadi terkait inovasi yang sudah ada di Darut Tauhid dan kira-kira kendala di Bapak Ibu seperti apa dan bagaimana solusinya menurut Bapak dan Ibu sekalian? Oke, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak siapa? Assalamualaikum, Haji Faisal. Oh, Pak Aye ya, Pak Aye. Oh ya, silakan Pak Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengaran suara saya, Pak? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Sejak dari awal saya melihat dari mulai video dan pemaparan dari
pemateri dari Darul Tauhid. Saya mendapat banyak ilmu, semoga berkah. Jazakumullah wa ahsanal jaza ya Pak. Amin. Selanjutnya terkait inovasi ya, saya melihat di Darul Tauhid itu begitu banyak unit usaha, dari mulai pemasaran dan produksinya pun ada yang dari Darul Tauhid seperti buku gitu Pak ya. Nah, kebetulan saya itu ingin berinovasi di bidang handicraft ya Pak ya. Yang jadi kendala itu dalam proses hak perizinan gitu Pak ya. Kira-kira ada gak yang di Darul Tauhid yang bisa saya konsultasi sebagai yang bisa bantu saya konsultan ya, konsultasi sebagai yang mau saya untuk saya bisa bertanya seputar perizinan. Seperti kan saya itu membuat Rubuk Mujayyab ini ya Pak ya. Nah, Rubuk Mujayyab seperti ini bahannya, ini alatnya seperti yang tadi. Saya itu ingin gunakan gitu Pak ya. Tapi saya searching belum ada kendala. Terus kami di sini juga di Pondok bikin terjemah kitab ya Pak. Terus kita ketik lagi kitab-kitab, pengen dikembangkan penjualannya seperti di Lazada, kita dituntut punya perizinan, tapi saya bingung mau tanya kemana gitu seputar perizinannya. Kan saya lihat di sana banyak buku-buku karangan Agim ya, seputar perizinan bagaimana tuh prosedurnya gitu Pak. Ya gitu Pak. Ya baik Pak. Oke, terima kasih Pak Ai Faisal, ternuhun. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau pertanyaan perizinan itu bisa nanti di materi kemarin ya Pak, bisa ke Ibu Verika, bisa, tapi beliau lebih fokusnya ke MUI gitu ya. Tapi beliau biasanya suka juga menjawab seperti ini. Nah, perizinan ini banyak Bapak Ibu sekalian, tergantung jenis produk kita seperti apa. Misalnya kalau buku berarti ke penerbitnya seperti apa dan sebagainya. Dan saya rasa Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang pengalaman tentang itu ya. Mungkin kalau untuk kontaknya Bapak Ibu sekalian, boleh manfaatkan kontak kalau online misalnya. Kalau kemarin Bapak terkendala untuk jualan di Lazada, harus ada perizinan. Setahu saya Pak tidak ada Pak untuk ada jualan. Bu, ada seperti buku. Di buku di Lazada itu. Ya di Lazada ada. Saya kan bikin terjemah kitab gitu. Oke. Nah, kalaupun sana ada, boleh. Tapi di sana itu dituntut ada ISBN itu. Ya, ISBN wajib Saya Pak kemarin memang. mau bertanya ke ya ISBN cuma 300 Pak. Gitu, Pak. Atau gini aja Bapak catat nomor saya, ISBN itu cuma bayarnya cuma 300 Pak. Nanti saya arahkan ke penerbit di Jogja ada. Nanti terbitkan aja ke sana gitu Pak. Nah ini saya chat nomor saya kalau gitu. Nah tapi kita learning point-nya bukan di sini Bapak Ibu ya, bahasan poin kedua kita. Saya kemarin nggak kebagian nanya tuh Pak tuh, pengen nanya jadi nggak kebagian terus. Hanya tanya aja di sini gitu. Berapa nomornya Pak? Iya 018 23549. Dulu lupa lah. Oke, nanti aja Pak ya, nanti kita share Pak. Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Pak. Ya, karena ISBN itu gampang Pak, nanti ada aturannya kalau izinnya di ISBN. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi ke bahasan terkait di Ponpes nih. Bapak Ibu mungkin tantangannya dari sisi apalagi kita scale up nih. Saya rasa omset Bapak dan Ibu luar biasa ya, sudah banyak dan besar-besar nih kalau kelas scale up ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu mungkin pengalaman Bapak dan Ibu sekalian terkait inovasi nih, apa yang ada di Darul Tauhid yang bisa dibawa, kira-kira yang menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian, nah, seperti apa? Boleh ada yang mau di-sharingkan? Kita fokus ke tema Bapak Ibu ya. Kalau untuk bahasan yang nanti boleh nanti kita bahas di luar forum nanti atau via chat juga boleh. Silakan Pak. Selanjutnya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Ote Nina ya, enggak Bu? Iya. Mungkin untuk inovasi ya, yang bisa saya ambil dari pelajaran kemarin atau tadi di video DT untuk menjemput bola. Kebetulan saya bergerak di bidang penjualan beras. Alhamdulillah beras tersebut dihasilkan dari hasil panen pesantren kami sendiri. Nah, untuk saat ini kami mendapatkan amanah yaitu penambahan modal ya Pak dari OPOP. Dan kami alhamdulillah
mendapat inspirasi dari pelajaran kemarin, yaitu menjemput bola, dan dari pelajaran sekarang ya Pak, menjemput bola untuk mencari pesantren yang akan join dengan pesantren kami. Jadi alhamdulillah kemarin sudah diskusi dengan keluarga, ada 2 pesantren yang sudah mau di stok beras oleh pesantren kami, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dijadikan momentum Bapak Ibu sekalian, perkara Bapak dan Ibu terlepas nanti menang atau tidak di tahapan selanjutnya, setidaknya Bapak dan Ibu sudah dapat relasi. Nah, pastikan, nah ini namanya teknik digital marketing Bapak Ibu sekalian ya, dalam WhatsApp marketing. Bapak Ibu pastikan teman-teman yang sudah Bapak Ibu satu grup itu di chat satu-satu baiknya, apalagi kayak Teh Nina misalnya, kan produknya jelas nih, nasi misalnya atau beras. Nah, di chat satu-satu. Ini kan sekaligus memperluas ini kita pasar kita nih. Di chat, Kang kira-kira masih butuh nggak berasnya? Boleh kita support dari sini, harganya insya Allah aman karena kita tangan pertama dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu banyak yang tertinggal atau banyak yang belum masuk ke ranah ini. Kelihatan sederhana, tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun kelihatan sederhana, tapi kalau sekali 1% tren aja closing, santrinya katakanlah 1.000. Waduh, luar biasa itu Teh. Per bulan kita suplai ke sana terus dan sebagainya gitu kan ya. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, karena kita kemarin sudah membahas tentang digital marketing, kalau kemarin yang dibahasnya tentang marketplace. Nah, kalau marketplace kan itu luas Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya ada Big B kemarin gitu kan, Big B kemarin. Nah, salah satunya ada WhatsApp marketing juga nih. Pastikan nih chat satu-satu, bagusnya nanti setelah dari sini di chat satu-satu, ditawarin produk kita, tapi perkenalan dulu tekniknya. Jangan langsung menjual produk, karena dalam ilmu marketing ketika kita menjual produk langsung itu terkesan orang Indonesia itu tidak suka diperjualbelikan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu ambil dulu hatinya, kenalan, nanti langsung closing. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih yang Bapak Ibu pahami dari produk dari pesantren Darut Tauhid, kira-kira Bapak Ibu sekalian, produk apa saja nih yang ada di Darut Tauhid di DT menurut Bapak dan Ibu? Mangga Kang Aceng, tadi sudah mengacungkan. Mohon izin suaranya tidak terdengar Pak Aceng. Atau di headsetnya dicabut aja Kang. Nah, dibuka. Oke. Cek. Nah, udah kedengeran Kang. Coba Kang. Cek. Aduh, nggak kedengaran Kang. Mohon izin. Mohon izin belum terdengar Kang. Atau boleh di via chat aja Kang. Terkait ini. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi banyak nih. DT ada kurang lebih 20-an perusahaan yang ada di Darut Tauhid. Ini banyak cabangnya Bapak Ibu sekalian, mulai dari perdagangan dan yang lainnya gitu Bapak Ibu sekalian, pelatihan, stasiun televisi. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira nih produk DT apa saja sih yang Bapak Ibu pahami ya, dari pelatihan-pelatihan atau yang Bapak Ibu ketahui selama ini? Tadi kan ada yang nyebut buku dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu? Swalayan. Oke, gantungan kunci. Program pelatihan Al-Quran itu apa namanya? Pelatihan Al-Quran. Training bisa masuknya. Apalagi kerajinan. Oke, kerajinan. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ini Bapak Ibu sekalian. Kita analisis pasar Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah melihat ada SMM ya, Super Minimarket, Darut Tauhid. Yang lain pada banyak yang tutup, misalnya seperti Giant dan sebagainya misalnya, atau ada saingan lain yang sudah mulai sepi dan sebagainya. DT tetap ada dan sebagainya. Nah, boleh nggak Bapak dan Ibu sekalian kira-kira terobosan apa yang sudah Darut Tauhid lakukan Bapak Ibu sehingga SMM itu tetap ada
dan alhamdulillah tetap masih berjalan dengan semestinya. Kira-kira dibanding yang lain, kira-kira apa ini pembedanya? Mangga Kang Aceng. Istiqomah, Masya Allah benar. Inovasi itu penting. Inovasi, istiqomah. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Oke, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Silakan apalagi Pak? Nah, kira-kira Bapak Ibu Jari komunitas menyerah. Oke. Allah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang kira-kira nih, kalau Darut Tauhid menurut Bapak Ibu, target pasarnya siapa sih Bapak Ibu? Setelah dari video yang tadi kita tonton. Santri dan lingkungan masyarakat. Masyarakat luas, Pak. Yang saya tahu dari anggota lalu ke masyarakat sekitar. Anggota dan masyarakat sekitar, masyarakat luas. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau di Darut Tauhid ini target pasarnya berbeda-beda Bapak Ibu sekalian, tergantung perusahaannya. Misal, kalau kita berbicara tentang SMM yang tadi video Bapak Ibu sudah tonton. Nah, apa itu target pasarnya Bapak Ibu sekalian kalau SMM? Kalau SMM target pasarnya itu ada santri. Jadi santri, kalau di kita kan ada santri perusahaan Bapak Ibu. Mohon izin. Kang Sahlan, saya izin matikan dulu ya. Nah, Masya Allah, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di DT, misalnya tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan SMM tuh, minimarket. Minimarket siapa target pasarnya? Minimarket itu target pasarnya satu. Yang menjadi target pasar minimarket adalah santri Darut Tauhid. Kenapa santri Darut Tauhid? Santri Darut Tauhid ada dua Bapak Ibu. Ada tiga deh kalau saya klasifikasikan. Satu, santri Darut Tauhid yang pesantren di Darut Tauhid. Nah, dia akan pergi ke sana gitu. Dan ini juga nggak wajib mereka teh. Tapi sekarang semenjak pandemik ini pesantren diliburkan. Jadi tidak ada santri di sini Bapak Ibu sekalian. Terus kedua, menjadi target pasarnya siapa? Santri Darut Tauhid yang pesantren. Kedua, yaitu ada yang dikenal dengan santri karya. Nah, santri karya ini pegawai Bapak Ibu sekalian. Di Darut Tauhid ini kurang lebih ada 1000-an pegawai yang bergerak di Darut Tauhid Bandung. Cabang Darut Tauhid ini luas Bapak Ibu. Ada yang di Batam, ada yang di Jakarta, ada yang di beberapa tempat lagi dan sebagainya. Nah, di Tangerang, Cisarua dan sebagainya. Di Bandung itu kurang lebih ada hampir 1000-an Bapak Ibu sekalian. Santri Darut Tauhid. Dan itu santri karya itu ya, atau pekerja itu setiap bulannya sudah dipotong Bapak Ibu sekalian dari gajinya untuk dialokasikan belanja di SMM. Nah, jadi di DTMA para santri yang bekerja sebagai pegawai itu secara otomatis di slip gajinya sudah ada 100 ribuan atau 150 ribu paket untuk belanja ke SMM. Jadi mau nggak mau para santri ini setidaknya SMM setiap bulannya 1000 pembeli sudah harus untuk belanja ke sana. Nah, itu yang membuat kokoh DT ini terus karena sistemnya sudah jalan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dulu gimana? Nah, kalau dulu yang menjadi santri utamanya, yang jadi pembeli utamanya ialah jamaah al-gim. Atau kalau bukan jamaah al-gim, itu para mahasiswa. Karena target pasarnya jelas, di situ di circle keramaian dan sebagainya. Nah, itu kalau untuk berbicara target pasarnya di DT. Nah, kalaupun target pasar yang luasnya seperti apa? Kayak pelatihan nih, Darut Tauhid punya pelatihan. Kalau kita, target pasarnya luas Bapak Ibu sekalian. Kita tidak pernah, kita jarang menjual nama Agim. Karena nama Agim di kalangan profesional tidak terlalu ngefek Bapak Ibu sekalian untuk pelatihan. Nah, orang butuhnya hasil dari pelatihan seperti apa dan sebagainya. Nah, makanya kita jual program kita seperti apa dan sebagainya. Ini targetnya luas. Kita nggak menjual nama kiai, kita nggak menjual ini dan sebagainya. Dan ini masuk Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita masih ngejual nama kiai, nama Agim sekarang lagi turun lagi. Sebagaimana informasi kita lihat dan sebagainya. Nah, tapi bukan hebatnya maksud qadarullah, teman-teman di sini dididik untuk dibiasakan untuk tidak memfigurkan agar apa? Agar kalaupun seandainya seseorang sosok itu sudah tidak ada lagi, kita tetap bisa berjalan gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin dari sisi target pasarnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kira sampai di sini ada yang mau di-sharingkan lagi Bapak Ibu? Langsung saja di-unmute. Kalau ada yang mau di-sharingkan atau ditambahkan, boleh Bapak Ibu. Selagi saya melihat lembar ini ya. Kang,
Boleh nanya enggak? Terkait apa, Kang? Terkait masalah tadi marketing and selling. Oh ya, silakan, Kang. Sementara ini kan masih tradisional ya untuk penjualan areng. Jadi kita enggak jemput bola. Kita tunggu orang datang beli areng. Jadi kita jual apa ya? Jual produk yang berkualitas aja. Nah, apakah memungkinkan ketika areng itu dikemas terus dikasih label? Lokasinya kira-kira bagusnya kemana? Contoh ya. Dan banyak masih produk-produk dari teman-teman di sini juga semacam teh, terus dan lain sebagainya. Jadi kan kalau areng kan kita nggak bungkus, kita jual karungan. Ada masukan nggak kira-kira terkait inovasi dari program apa dari usaha-usaha? Oh, Masya Allah, keren nih sharing Kang Badrun nih. Kira-kira arang nih bisa nggak menurut teman-teman arang kita masukkan di minimarket misalnya atau di tempat-tempat warung yang kita kemasan gitu. Menurut teman-teman masuk nggak teman-teman? Atau mungkin ada ide lain teman-teman? Mau masuk tuh siapa tadi yang ngejawab? Pak Faiz, gimana Pak Faiz? Pendapat Pak Faiz? Bisa masuk. Masukin aja ke Alfamart. Apa makin bingung saya harus gimana ini kalau cuma bisa ngiler aja. Kurang terdengar Pak. Teman-teman terdengar? Kurang Pak, boleh. Oke, silakan Pak Faiz, mungkin dari senior kita mau nambahkan nih. Laptopnya kali ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Kang Faiz, Kang Faris. Oke, kalau Kang Badrun, mungkin itu lebih tepatnya mungkin tanya ke coachnya langsung nanti Kang ya. Itu terkait arang dan sebagainya, tapi mungkin bisa jadi rujukan juga. Bisa juga Kang cari tempat-tempat yang kalau kita balik ke materi yang kemarin, bahwa inovasi itu diperlukan ketika kita sudah harus berubah ketika penjualan mau nggak mau the power of kepepet harus berjalan di situ Kang. Nah, berarti mau nggak mau. Nah, seperti kita mau nggak mau ini kalau nggak pelatihan nggak online mati kita Pak. Nah, begitu juga mungkin dengan arang mungkin seperti itu. Nah, salah satunya bisa juga dikemas, bikin tim untuk penjualan untuk coba selling langsung ke buyer yang door to door ke warung-warung misal ditanya dan sebagainya, atau bisa juga teknik marketing online, bisa Bapak dan Ibu Kang Badrun bikin supplier misalnya dan sebagainya kerjasama, atau bisa juga Bapak dan Ibu masuk ke marketplace kan luas nih, ada Big.Bli, ada Lazada dan sebagainya. Nah, tapi masuk ke marketplace yang di situ langsung dihubungkan ke dropshipper. Misalnya kayak Bale Mall mungkin yang sudah pemain online. Ke Bale Mall misalnya Bapak Ibu ajak kerjasama, saya ada produk arang nih, mau nggak dijualin sama tim Bale Mall. Nanti Bale Mall itu dia diambilnya arang tadi, nanti disuruhnya jual para dropshippernya yang ribuan itu tadi. Yang jual bukan kita. Jadi jualah pada penjual kalau mau cepat produknya laku Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jual satu-satu itu kita habis tenaga, habis energi, habis waktu dan sebagainya, dan habis uang terutama menggerakkan tim. Nah, tapi kalau seandainya kita langsung ketemu circle-nya yang ketemu yang penggerak para dropshipper itu kayak reseller Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang jual produk orang lain dengan harga yang di bawah penjual utama, jadi di bawah dari bawah distributor ibaratnya. Nah, itu langsung ke reseller ataupun dropshipper. Mungkin sementara seperti itu Kang, dari saya gitu Kang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana pesantren role model ataupun Darut Tauhid memberikan layanan kepada konsumen? Silakan Bapak dan Ibu sekalian, menurut Bapak dan Ibu, Darut Tauhid memberikan pelayanan kepada konsumen itu seperti apa Bapak Ibu? Ramah. Pak Horudin, coba Pak dijelasin Pak. Kalau DT, Bapak Horudin sudah pernah ke Darut Tauhid Pak? Belum Pak. Rencana sih kalau ada waktu gitu.
ada Oke. teman-teman yang lain juga pengen main ke Darut Tauhid sekaligus kan di Ponpes Al Muslimun saya khususnya membuat kerajinan barangkali bisa dititipkan atau supplier lah boleh. untuk ya kerajinan tangan Pak dari bambu gigit atau kipas jadi alhamdulillah dari Sukabumi. Masya Allah. Secara yang kalau lihat dari video yang saya tadi lihat di Darut Tauhid secara apa untuk penerimaan itu apa namanya pembeli itu ya. Kalau dilihat ramah terus posisi di tempat swalayannya enak sekali banget. Jadi si konsumen akan merasa nyaman di ruangan tidak dipasang apa lagu-lagu atas seperti yang di supermarket lainnya kan Pak. Tapi kalau di Darut Tauhid kan dipasang frontal. Jadi pembeli itu nyaman apalagi kalau kita misalkan membawa anak dan sebagainya itu yang saya nilai itu positif untuk para pembeli khususnya saya melihat tadi kalau misalkan membeli untuk di Darut Tauhid rasanya nyaman gitu Pak. Nyaman sekali. Yang saya lihat. Baik. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke sana Pak. Ya, amin. Nun Pak Herudin. Mangga Pak Aceng. Ya, Assalamualaikum Kang Wahyu. Ya, mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi saya respon kepada Darut Tauhid karena perdagangan di Darut Tauhid itu perdagangan yang tidak mengalami rugi lantabur karena lantabur ya karena berlandasan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan juga berjuang di jalan Allah baik dengan harta atau jiwanya sebagai di mana di dalam surat As-Saff ayat ke-9 ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman hal adulukum maukah aku tunjukkan kamu alat tijarati kepada perdagangan tunjikum yang bisa menyelamatkan kamu sekalian min adabin alim dari siksa api neraka yaitu tu'minu billah harus berdasarkan keimanan kepada Allah wa rasuli dan kepada rasulnya wa tujahidu dan berjuang fisabilillah jalan Allah bi amwalikum dengan harta kalian wa anfusikum dengan jiwa-jiwa sekalian. Jadi dengan harta dulu. Ya. Dalikum yang demikian itu khairun lebih bagus lakum bagi kamu in kuntum ta'lamun. Jadi saya kira tidak akan mengalami kerugian Darut Tauhid karena berlandasan keimanan kepada Allah dan Rasul dan mujahadah fisabilillah bi amwalikum anfusikum. Kemudian saya ingin menanyakan sistem penggajiannya gimana, Kang Wahyu? Karena saya gini, Kang Wahyu, saya ya, ada Wisma, yang Wisma ini selain buat sales dan juga orang tua yang dari luar Jawa nginep itu free gratis sama makannya. Yang ngurusnya itu santri kelas 2 SMA. Itu saya kasih itu free nggak bayar makan 3 kali nggak bayar dan penggajiannya kalau ada yang nginep satu kamar itu dikasih 10.000. Kalau ada yang nginep 10 kamar berarti 10.000 selain free dari yang nginep. Nah, yang saya tanyakan kalau di Darut Tauhid kan dengar yang jaga office boy-nya tuh OB-nya itu kan dari santri. Kalau dulu yang dagang bros itu kan ini yang di depan Unisba tuh, yang Jalan Taman Sari tuh. Itu cara penggajiannya seperti apa? Nenek-nenek, bapak-bapak itu ya. Jalan. Baik, kalau untuk penggajian Pak, ini kita tahan dulu ya untuk pertanyaan pelayanan prima Bapak Ibu. Nanti yang punya jawaban di keep aja dulu. Kita jawab dulu pertanyaan Pak Aseng ya Pak. Alhamdulillah Pak, kalau saya dulu 2 tahun Pak ya di Darut Tauhid di bagian santri karyanya. Nah itu di pelatihan. Sama sekarang juga santri karya, tapi sekarang saya konsepnya freelance Pak, sudah merdeka. Bukan sudah merdeka di sini Pak, maksudnya saya sudah mandiri, sudah minta izin juga ke AA. Ya, gimana Pak? Iya. Bagaimana 1 tahun Kang Wahyu di Asakina dulu? Oh, jangan Pak. Aduh, jangan Pak. Aduh, nah, tapi ini saya izin membagikan aja Pak yang sudah didapatkan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Darut Tauhid konsep penggajian ini sebenarnya saya tidak akan menyebutkan nominal ya Pak ya, karena ini mungkin bersifat privat internal perusahaan, jadi asal kurang
etika kalau saya membuka rahasia yang biasanya tidak biasanya untuk diungkapkan gitu. Nah, tapi kalau untuk secara keseluruhan, jadi di Darut Tauhid ini tergantung perusahaan lagi-lagi Pak. Jadi kalau konsep penggajian secara umumnya di DT ini, dia ada konsep terlibat dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini misalnya freelance nih. Freelance ini ketika event aja Pak. Misalnya nih kayak OPOP nih. OPOP kan 5 hari nih. Nah, ini kebetulan saya qadarullah lagi kosong dan sekaligus pengen membangun jaringan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ambil proyek ini? Karena apa? Karena saya harapkan jaringan, earning. Saya bisa kenal Pak Aseng, Berkah nih. Sudah mudah-mudahan main ke Majalengka, ditawarin nginep di Majalengka ya Pak Aseng ya. Mantap, siap. Nah, teman-teman kelas D nih, Seng kompak nih kita. Ayo, mudah-mudahan kita ngeliwat bareng nih Pak Aseng. Nah, ke Sukabumi. Masya Allah. Nah, ke Sukabumi juga saya sering mampir, Kang. Guru saya di Sukabumi, di Jadatul Uqbah, Pak Jadah, Kang Arfan Abdullah. Kali-kali ke Kecamatan Saringan, Muslimun. Ya, Kang. Nah, nanti bisa mampir ke sana. Mudah-mudahan jadi silaturahmi Bapak Ibu. Nah, balik lagi ke bahasan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di Darut Tauhid konsepnya tergantung lagi lembaga, tapi pada umumnya ada sebagai pihak ketiga yaitu freelance. Jadi ketika event-event tertentu, nah, misalnya kalau ada event 5 hari, ini perharinya berapa nih? 5 hari, dimanfaatin pihak luar. Ada yang seperti itu. Ada juga sistem bagi hasil Bapak Ibu sekalian. Ini jualin produk saya, misalnya buku. Buku ini kalau dari kita harganya 60.000. Silakan jualin ke marketplace. Kita jual jadi harga 100.000 ke marketplace. Keuntungan kita berarti 40.000. Nah, ada juga sistem bagi hasil seperti itu. Ada juga kalau di Darut Tauhid itu, kalau yang dianggap santri karya itu biasanya yang terlibat sebagai karyawan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau karyawan gimana sistemnya? Kalau karyawan di sini, karyawan ini sistem gaji, Bapak Ibu sekalian. Nah, gaji ini juga beda-beda perusahaannya. Jadi ada di yayasan, ada di kopontrennya, ada di MK-nya. Nah, misalnya kayak di kalau tadi cerita tentang yang bersih-bersih masjid dan sebagainya. Kalau dulu memang konsep yang dipakai di Darut Tauhid itu santri, Pak. Dulu saya tahun 2012-13 itu saya yang tukang bersih masjid, termasuk kamar AA gitu. Kamar Ajim misalnya itu kita diamanain untuk membersihkan kamar AA dan sebagainya. Tapi kalau untuk kamar A itu privat sih, nggak semua santri bisa masuk gitu. Katakanlah toilet lah, saya membersihkan toilet dan sebagainya yang lainnya. Nah, seiring berjalan waktu, karena konsepnya sudah ICO, sudah profesional, jadi ada namanya perusahaan khusus, namanya GSP, Pak. Nah, perusahaan khusus ini yang menghandle semua kebersihan yang ada di Darut Tauhid, mulai dari toiletnya, kamar mandinya, sapu menyapunya, ngepel-mengepelnya, dan pokoknya kebersihan. Nah, itu seluruh lembaga Darut Tauhid menggunakan jasa GSP itu. Nah, nanti GSP ini di bawah yayasan ya, kalau nggak salah, di bawah yayasan, kalau nggak salah. Nah, nanti GSP ini mengutus orang-orangnya untuk dibagi gitu. Nah, sistemnya ada yang seperti itu, Pak, makan gaji bulanan gitu. Nah, gajinya dan sebagainya ya mungkin nggak jauh beda sama UMR Bandung lah, Pak, karena memang itu, karena kita kan ada ada SOP ngikutin pemerintah gitu, Pak, kalau untuk di Darut Tauhid gitu, kalau untuk kisaran penggajian dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak Aseng yang Wahyu ketahui ya, untuk di sisi ini. Ya, termasuk kayak gini, kayak yayasan Bapak Ibu. Kalau ditanya berapa gaji Agim di yayasan, Agim itu gajinya pernah menyampaikan ceramahnya, gaji digaji 3 sampai 4 juta cuman per bulan. Gaji Agim sebagai pembina itu di yayasan 3 sampai 4 juta kalau saya pernah dengar per bulan. Nah, karena memang yayasan bukan di ranah bisnis bagi Agim gitu. Jadi yayasan benar-benar pengabdian. Padahal penghasilan DTP itu bisa puluhan miliar Pak Bu per bulan. Yang Bapak Ibu lihat tadi ada di Palestina dan sebagainya. Nah, itu yayasan Agim gajinya cuma sebulan sekitar gitu. Tapi Agim hidupnya dari mana? Agim kan penceramah Pak. Penceramah dapat dari amplop. Terus Agim juga berbisnis MK-nya. Ada MK Buy, MK TV, MK FM. Nah, itu bisnis pribadi AA. Itu gimana AA? Dan tidak ada intervensi yayasan. Karena memang itu wilayah pribadi AA. Jadi katakanlah tidak mencampur-adukan kepentingan umat dan kepribadian beliau gitu. Mungkin itu ya untuk wilayah penggajian di Darut Tauhid. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian kita balik lagi ke bahasan, nggak apa-apa ya Pak Aseng?
Ya, siap. Masya Allah. Nah, pembahasan Terima kasih. siap. Nah, pembahasan kita di Darut Tauhid, Bapak Ibu tadi sudah ada jawaban nih tadi kan 5S biasanya dikenal senyum, salam, sapa, sopan, santun dan sebagainya. Nah, memang di Darut Tauhid kentalnya gitu Bapak Ibu sekalian. Di Darut Tauhid lebih mengutamakan penampilan zahir Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau melihat santri-santri DT kelihatannya lebih modern gitu. Karena kultur yang dianut sama Ajim itu penampilan sangat peka Ajim biasanya kalau sama beliau mah gitu. Jadi santri bahkan ada potongan khusus. Kalau saya kan udah menyalahi syariat Pak, ini bisa kepanjangan dan sebagainya. Kalau dari aturan AA gitu. Nah, mulai dari penyambutan ada SOP-nya kalau di maaf kita sebut saja misalnya Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Itu kan biasanya ketika ya kemarin ada sampaian selamat pagi dan sebagainya itu diawali dengan assalamualaikum. Terus 15 menit sebelum sholat ditutup bisnisnya itu, terus murotal 24 jam diperdengarkan. Karena apa? Karena target SMM itu adalah orang Islam semua, bukan orang non Islam. Nah, jadi berdasarkan target Pak kalau kita berbicara bisnisnya gitu. Nah, kalau kami di pelatihan gimana? Kalau saya dulu di pelatihan Pak, konsepnya nggak gitu. Kalau di pelatihan kita konsepnya mau Islam mau Kristen kita jalan Pak. Makanya kalau melihat penampilan saya saat ini kayak bukan santri karena memang ini kultur kita memasukkan nilai-nilai umumnya ini gitu. Makanya nggak heran kalau melihat Adeda ngisi materi kemarin jarang nggak pakai peci dan sebagainya karena memang kulturnya seperti itu gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kalau untuk dari sisi service excellence-nya di Darut Tauhid. Yang paling penting sih di 5S itu Bapak Ibu sekalian. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu yang biasa diajarkan oleh guru-guru kami di Darut Tauhid. Insyaallah. Sampai sini ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu yang baik? Selagi saya melihat jadwalnya ini. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Kang Wahyu, mau ikut sharing juga? Oh boleh Kang Farid, mangga Kang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Farid Tubas, saya perwakilan dari Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Jadi kalau di Pondok Pesantren kami di sini, Kang, kita sistemnya 100% free dan kita kerjasama sama dinas sosial sama kementerian sosial khusus untuk yatim piatu, anak-anak jalanan sama anak-anak buangan saat itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk santri-santri kami beragam umurnya dari yang SD sampai SMA, bahkan ada juga untuk pesantren lansia gitu. Jadi ketika lansia ini mereka sudah tidak ada keluarga atau tidak ada ngurus, kita bantu mereka untuk fokus ke akhiratnya sambil bantu-bantu di pesantren kami. Nah, selama pandemi ini memang kita agak kesulitan cari dana seperti itu karena memang untuk bisnisnya terkendala semenjak COVID itu. Nah, terus pas COVID itu akhirnya semua usaha kami kita ke-online-kan. Memang dari dulu sebenarnya kita pernah online, cuma belum 100% upload di online. Apalagi marketplace itu kita sebelumnya tahun 2018-19 itu belum pernah ada marketplace. Baru tahun 2020 itu kita daftarin marketplace. Nah, di sini untuk usaha kita itu kita ada spray bed cover. Jadi kita ada produksi sendiri, ada konveksi sendiri, semuanya dikerjakan sama santri-santri sendiri di sini. Jadi untuk santri-santri yang santriwatinya kita kasih bekal untuk menjahit. Jadi ketika mereka lulus dari sini, mereka sudah punya keahlian menjahit sama akuntansi seperti itu. Nah, untuk pelatihan juga di sini kita kerjasama sama kampus-kampus yang di daerah sini. Ada juga kita sempat kerjasama sama BEM Universitas Indonesia, lalu ada BEM dari Trisakti dan beberapa kampus-kampus yang sekitar Bekasi gitu. Nah, jadi kita juga untuk produk kita, semua barang-barang kita minta dipromosikan teman-teman gitu. Jadi ketika ada teman yang punya kenalan endorse atau selebgram, kita minta mereka dengan kita kasih free barang gitu. Jadi sebulan itu kurang lebih kita bisa keluarin uang
endorse atau uang promosi itu kurang lebih 1 juta rupiah. Jadi yang dari OPOP ini juga kurang lebih kita udah habis 3 juta dari dana bantuan OPOP untuk promosi aja gitu. Jadi buat teman-teman kalau memang kesulitan buat ada usahanya kesulitan, mungkin teman-teman bisa kerjasama sama komunitas-komunitas bisnis di kotanya atau di daerahnya. Biasanya dari komunitas UKM dinas atau di provinsi itu atau di kabupaten, mereka sering ngadain kegiatan. Nah, kerjasama juga sama komunitas-komunitas di luar kita itu juga banyak sih. Jadi teman-teman nggak usah, kalau sekarang masih mungkin kesulitan mencari promosi atau kerjasama, bisa langsung hubungi dinas UKM-nya aja. Karena dinas UKM itu menurut saya, sepengalaman saya, mereka ngebantu banget kok dari berarti ngasih perizinan PRT atau BPOM atau NIB atau izin untuk buat logo atau daftar nama perusahaan, itu mereka ngebantu banget gitu. Bahkan ada beberapa case yang gratis dari mereka. Ya itu aja Kang, sharing dari saya. Oke, luar biasa. Nah, ini terjawabkan ya Ibu. Tadi ada tentang persyaratan ya Kang ya, boleh langsung ke dinas. Baik, cek. Halo, suara saya masih terdengar Bapak Ibu, mohon izin. Terdengar. Oh, terdengar. Suaranya Alhamdulillah. ini putus-putus Pak. Sekarang sudah aman ya Pak? Oke, baik. Bapak Ibu yang baik, nah itu ya kalau tadi dari sisi, kemarin juga Pak yang tahun 2019 itu pemenangnya dari Pondok Pesantren Yatim Pak, di Bandung, Al-Kasyaf namanya, pesantren Al-Kasyaf, Bandung. Beliau juga geraknya di situ Pak, jadi semua aktivitas santri itu pure semua gratis. Rezekinya dari mana? Nah, rezekinya sesuai dengan namanya Al-Kasyaf, beliau memang bisnis Pak, salah satunya di buku. Jadi santri itu sudah sampai berapa buku dan sebagainya, dan beliau juga punya beberapa produk bisnis. Nah, yang saya amatin, beliau itu mengajak orang-orang yang sudah punya produk Bapak Ibu sekalian, misalnya supplier utama nih, pembikinan sabun cuci misalnya. Nah, dia ajak, dia tinggal packaging. Nah, sudah di packaging tinggal dijual Bapak Ibu sekalian. Disuruhnya santri itu nyebar ke pesantren, ke komplek-komplek yang di sekitar pesantren mereka. Jadi ngider ke sana, bagiin satu-satu, yang biasanya misalnya kayak soklin lantai, nah itu biasanya katakanlah harganya itu 18.000, nah itu dijual Bapak Ibu sekalian sama beliau cuma 10.000 misalnya gitu. Dari sana berapa? 5.000, dia untung 5.000 per satu pieces. Nah itu lumayan bisa menghidupi ratusan santri di sana Bapak Ibu sekalian. Salah satu ada teknik dia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih kira-kira permasalahan yang Bapak Ibu tangkap dari yang dijabarkan oleh dua pemateri kita tadi sebelumnya di Darut Tauhid, kira-kira nih apa saja Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu tangkap di Darut Tauhid itu, permasalahannya apa saja sih ya dari Bapak Ibu amati dari pembahasan Pak Ferry tadi? Tentunya kan setiap pesantren ada masalahnya nih, terutama bergerak dalam bisnis. Karena bisnis itu panas Bapak Ibu, kalau nggak hati-hati kita akan terjebak pada sesuatu yang subhat gitu, bahkan mendekati haram. Nah kira-kira nih apa nih permasalahan yang dihadapi DT menurut Bapak dan Ibu dari penjabaran yang selama ini pemateri jabarkan? Silakan Bapak Ibu. Manajemen SDM. Manajemen SDM, gimana Kang? Ya mungkin kan karena DT itu sudah termasuk ke dalam pesantren yang berkembang ke arah maju ya, sudah lingkupnya sudah akan menjadi pesantren maju, otomatis mengurusi kalau kata Kang Wahyu 1.000 karyawan yang namanya semua hak karyawan itu harus terpenuhi, terlebih di masa pandemi. Kalau bagi pesantren yang kecil mungkin dalam masa pandemi yang terkena imbasnya hanya lingkup pesantrennya saja. Tapi kalau untuk selingkup Darut Tauhid, bukan hanya keluarga dan yayasan saja yang kena imbas, tapi seluruh santri karya itu kena.
Nah, itu mungkin tantangan yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Kang Ferry. Tapi itu semua alhamdulillah sudah mulai bisa dilewati dengan tadi sistem penjualan jemput bola dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tanggapannya. Insyaallah. Selanjutnya Bapak Ibu, satu lagi sebelum kita tutup. Permasalahan yang muncul di Darut Tauhid yang Bapak Ibu amati apa nih dari penjabaran pemateri kita tadi? Nah, oke, baik Bapak Ibu sekalian, tentunya setiap pesantren, apalagi Darut Tauhid sudah hampir 31 tahun Bapak Ibu sekalian bergerak di pesantrennya, tentunya banyak oke Bapak Ibu sekalian, tentunya bakal banyak tantangan Bapak Ibu sekalian yang akan dihadapi. Agim itu sering kena tipu, perlu diketahui. Karena beliau orangnya pembisnis juga dan sebagainya, awal-awal dulu ketipu berapa ratus juta, berapa miliar dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan ini wajar dalam bisnis mah. Nah, tapi hikmah yang diambil setelah itu Bapak Ibu sekalian. Dan SDM apakah banyak yang curang? Banyak. Apakah di lingkungan pesantren hati santri seperti malaikat semua? Tidak. Apakah hati ustadznya juga sesoleh malaikat? Juga tidak, belum tentu. Dan kita juga yang menyimak ini juga belum tentu gitu Bapak Ibu sekalian. Karena iman kan naik turun. Nah, makanya apa yang sikap yang diambil Darut Tauhid ketika terjadi masalah terkait SDM, seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, kita tetap profesional. Ditawarkan dulu, kira-kira mau berhenti, SP lah ibaratnya, surat peringatan dulu. Sekiranya sudah tidak mengulangi lagi, terpaksa jalur hukum ditempuh. Karena apa? Biar ada efek jerah dari sang pelaku tersebut. Karena kan kita kulturnya bukan kultur desa, Pak. Kita di pusat kota, di Bandung. Jadi polanya juga memang kadang berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, tapi sejauh ini sih kalau Ama jarang untuk memenjarakan orang gitu ya. Tapi lebih banyak jalur kekeluargaan yang ditempuh kalau untuk terkait SDM. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jarang Pak. Karena apa? Karena sudah sistem yang memanage. Walaupun ada masalah, Agim nggak akan pernah turun tangan lagi. Tidak pernah mengurusi sesuatu yang berbau remeh-temeh Pak Bu. Karena untuk bagian ini beliau udah, bahkan ada masalah besarnya nggak tahu gitu. Karena apa? Karena cukup dihandle di bagian manajer saya atau maksimal batas di direktur. Udah cukup, nggak perlu naik ke atas gitu. Nah, karena memang sudah by system, sudah sistem yang diciptakan. Kata Pak Ferry apa tadi? Kata Pak Ferry yang SMM tadi, Ketua Kopontren. Masalah yang berat itu adalah mengatur SDM Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mengatur SDM itu? Nah, kemarin sudah diajarin kan caranya. Ya kalau di DT mah dikenal dengan 3M, 3SA. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya amanah bagimu. Kalau kita sebagai pemimpin, pastikan dulu kita aman dulu nih bagi bawahan kita, Bapak Ibu sekalian. Darut Tauhid sering menyampaikan itu. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu menjadi ancaman bagi bawahannya. Contoh halnya jadi ancaman gimana? Ya, ciri khasnya ketika kita datang sebagai pimpinan, santri kita pura-pura langsung kerja atau pura-pura yang awalnya rame, suara terdengar kita datang langsung diem. Jadi ada segan, ada ditakutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kultur di DT dibangun kalau untuk para pegawai itu wilayah segan. Kita ke pemimpin segan, tapi tidak sampai wilayah menakutkan karena khauf dan roja hanya berhak milik Allah gitu kan ya. Nah, ini juga tidak terlepas dari seperti materi ada kemarin. Kalau jadi pemimpin, kita jangan ingin dihormati, melainkan kita yang menghormati. Jangan ingin dihargai, melainkan kita menghargai. Nah, tarik dulu hatinya Bapak Ibu. Nah, di Darut Tauhid ditanamkan konsepnya, kenapa ada orang yang loyal, bahkan sampai ketika Darut Tauhid hancur pada saat itu. Agim ada kasus 2006 pada saat itu sampai segala produk dijual dan sebagainya. Tapi Darut Tauhid tetap berjalan. Ada orang-orang yang loyal. Karena kenapa seperti itu? Karena yang ditanamkan Allah dulu, bukan uang dulu. Tetap ada yang keluar, yang orientasinya uang dan sebagainya. Tapi masih banyak juga yang bertahan, walaupun nggak digaji, dibayar seadanya, dan sebagainya. Tapi masih bertahan. Karena apa? Karena sudah hatinya sudah satu frekuensi. Nah, untuk menyamakan ini dulu Bapak Ibu sekalian, berarti kita harus mengayomi dulu sebagai pemimpin dan sebagainya. Nah, ketika sudah dapat hatinya, kita dipercaya dia, hidup dan mati dia untuk pondok Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi doktrin kita, doktrin agama. Doktrin spiritual, wah itu udah titik itu. Doktrin terbaik itu adalah ketika dikorelasikan dengan Tuhan. Nah itu sudah sangat tepat gitu. Nah tentunya kita harus memberikan contoh yang terbaik dulu. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak waktu yang pengen kita obrolkan lebih jauh lagi, tapi waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu.
kita lanjutkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin lebih tahu. Nah, ini masih ada 1 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin lebih jauh, kita bisa sharing. Nah, boleh Bapak dan Ibu chat saja nih di nomor saya di 0812 23 kali 02549. Bapak Ibu chat saya, nanti saya bikinkan grup Bapak Ibu sekalian. Saya sudah bikin grup sih sebenarnya, cuman baru beberapa orang yang gabung. Nah, yang belum gabung boleh silakan langsung gabung. Nah, nanti kita sharing di sana. Nah, ini setidaknya serlingkup kita aja dulu nih, kelas D dulu nih. Untuk menjalin relasi dan sebagainya, karena nanti kalau di 160 di satu grup utama itu nanti khawatir saya kita males nge-follow up-nya dan sebagainya. Nah, ini mumpung kita sedikit nih saling silaturahmi, dan mudah-mudahan besar harapan saya juga bisa mengikuti jejak Bapak dan Ibu sekalian, punya pesantren, menaungi banyak umat dan sebagainya. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu di chat, nanti kasih namanya, produknya apa, dan nanti boleh nanti di-sharekan Bapak dan Ibu sekalian, dan boleh nanti kita sharing, kita lanjutkan lagi di ruang utama ya Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita akhiri? Kang Henda, Kang Aceh, Kang Faris, Teh Nina, Kang Taufik, Kang Sahlan, Kang Ahmad Yusuf, Kang Oding, Kang Syarif, Teh Neng, Neng Pipit, Kang Farid, Pak Aseng, Pak Jajang, Pak Badrun, Pak Enip, Pak Muhammad Ramdan, Pak Aib. Ada yang mau ditambahkan? Saya sih Inap. Oh, ini cukup Pak ya, Masya Allah. Aduh, Gontoriah mah jago nih Inggrisnya Pak, Arab Inggrisnya. Ya, syukron kasiran. Habis ini kita istirahat sih Pak. Kita siapa? Kita kembali ke room utama dulu tapi Pak, kita sharing-sharing dulu. Nanti sharing ya Pak Aseng atau teman-teman Kang Farid, nanti pengalaman-pengalamannya kita yang lainnya boleh sharing di grup utama ya Bapak Ibu sekalian dalam membangun pohon pesantren dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sesi di pagi menjelang siang ini dengan sama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut lagi di grup utama ya Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke grup utama. Sekian dari saya. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. TV, recording in progress. MKFM, MK Travel, MK Digital, MK Publishing, Jasmine MK Medica, Duta Transformasi Insani, Berkah Mulia Abadi, Global Solution Provider, BPRS Darut Tauhid. Kebermanfaatan Darut Tauhid dirasakan di dalam negeri bahkan hingga di luar negeri. Di antaranya Palu, Lombok, Australia, Somalia, Rohingya, Palestina, dan Suriah.
Komputernya mati. Kameranya melenceng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Pagi. Wah, sudah mulai lemah ya. Baik, boleh kita cek suaranya pada